Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Fa. Ana bi khair. Sehat, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah, Baik, Pak. semoga Sehat, semuanya Pak. dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima materi untuk hari ini. Baik, untuk sebelumnya, sebelum kita lanjut pada materi, marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Yogi. Silakan Mas Yogi. Baik, teman-teman semua, mari untuk memulai Mas Yogi sinyalnya kurang itu ya. pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. kali ini. Kita awali basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Setelah kemarin belajar tentang materi tentang sholat, kita lanjut pada materi sholat berjamaah. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, setelah mempelajari pertemuan kali ini kita dapat menjelaskan pengertian dan hukum sholat berjamaah. Kemudian setelah itu kita memahami syarat dan tata caranya. Dan ketiga, menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan sebagai bentuk dari nilai sholat berjamaah dan mempraktikkan tata cara sholat berjamaah dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya Bapak mau nanya, kapan terakhir kali kalian sholat berjamaah di masjid? Apakah seminggu yang lalu atau 2 hari yang lalu? Monggo responnya, kapan terakhir sholat berjamaah di masjid? Subuh, Pak. Alhamdulillah, berarti masih rajin ke masjid. Baik, untuk lebih singkatnya, mari kita refleksi sebentar terkait sholat berjamaah. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, bahkan ketika beliau dalam keadaan sakit. Ini menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah itu sangat penting bagi seorang muslim. Jadi sholat berjamaah bukan hanya ibadah yang berpahala besar, tapi juga melatih kita, khususnya kaum muslim, untuk disiplin, bersatu dan taat kepada pemimpin. Dalam hal ini taat kepada gerakan imam. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sikap-sikap ini sangat penting baik di sekolah, di rumah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita terbiasa sholat berjamaah, insya Allah kita akan terbiasa menghargai waktu, bekerja sama, dan saling menghormati. Jadi itu pentingnya sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Baik, apa itu sholat berjamaah? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi sangat simpel.
Sholat berjamaah secara bahasa itu jamaah, artinya berkumpul. Jadi dilakukan oleh 2 orang, minimal 2 orang. Jadi kalau sholatnya dilakukan berdua, disebut sholat berjamaah. Dan maksimal bisa dilakukan oleh 3, 4, 100, 200, 1000, bahkan selebihnya. Itu bisa. Cuman harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi secara simpel, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih, yang mana 1 orang jadi imam, sisanya menjadi makmum. Kemudian apa sholat berjamaah? Nah, di sini disebutkan bahwasannya sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi laki-laki, lebih utama dilakukan di masjid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah." Yang artinya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hukumnya bukan fardu melainkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sudah mendekati wajib, cuman tidak sampai wajib. Khususnya bagi laki-laki, alangkah lebih baiknya ketika sholat berjamaah itu di masjid. Kalau kata Ustadz Somad itu, kalau sholat berjamaah di masjid itu bagi laki-laki yang soleh. Kalau yang sholat di rumah itu laki-laki solehah. Seperti itu. Kita lanjut kepada keutamaan sholat berjamaah. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, bahwasannya keutamaan sholat berjamaah itu sangat banyak. Yang pertama saya sebutkan di sini, berpahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Nah, ini menunjukkan bahwasannya levelnya sudah beda. Kalau berjamaah pahalanya lebih tinggi daripada sholat sendirian. Yang kedua, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan. Ya pasti, karena dilakukan secara bersama-sama. Ketiga, melatih disiplin dan ketaatan kepada imam. Karena sebagaimana kita tahu, dalam sholat berjamaah, makmum itu wajib. Dalam keadaan berjamaah itu wajib mengikuti semua gerakan imam selagi gerakannya tidak menyimpang dari gerakan sholat atau tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Keempat, menjadikan hati lebih tenang dan khusyuk karena bareng-bareng. Karena apa-apa yang dilakukan bersama-sama itu lebih mengena, lebih khusyuk, lebih tentram seperti itu. Nah, dan terakhir itu yang bukan terakhir, ini salah satu yang jadi utamaannya yaitu menghidupkan masjid bagi yang sholat berjamaah di masjid. Atau kalau di rumah ya artinya menghidupkan rumah dengan cara sholat berjamaah di rumah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat sholat berjamaah. Syaratnya hampir sama. Bahwasanya pertama, berniat untuk berjamaah khususnya bagi makmum. Kalau bagi imam itu tidak harus kalau tidak berjamaah dari awal. Cuman kalau berniat berjamaah dari awal maka juga niat jadi imam. Jadi niat pertama, niat untuk berjamaah. Yang kedua, imam dan makmum harus dalam satu tempat atau shaf yang bersambung. Jadi tidak bisa kayak sekarang yang musimnya internet, terus kita mau sholat berjamaah virtual. Nah, ini tidak bisa. Karena namanya berjamaah harus kumpul secara fisik. Nggak bisa semisal di Bandung imamnya yang makmum dari Jawa Timur semisal. Itu tidak bisa. Karena tidak dalam satu tempat atau shaf yang bersambung. Meskipun itu sekarang udah teknologi canggih misal, itu juga tidak bisa berjamaah secara virtual. Terus yang kedua, yang ketiga, posisi makmum tidak lebih maju dari imam. Nah, ini secara posisi makmum juga berada di belakang imam, tidak boleh mendahului. Dan terakhir, makmum mengikuti gerakan imam, tidak mendahului atau terlambat. Ini juga termasuk syarat sholat berjamaah. Jadi makmum tidak ada alasan apapun, misal alasannya keburu, imamnya terlalu lama, tetap tidak bisa. Tidak boleh mendahului imam. Karena bagaimanapun imam adalah pemimpin dalam sholat berjamaah.
Selanjutnya pelaksanaan sholat berjamaah. Ini tutorialnya. Hasilnya kalau bisa berdiri. Ya, imam berdiri di depan jemaah dan menghadap kiblat. Bukan menghadap makmum, tapi menghadap kiblat. Jadi ke barat, kalau di sini ke barat. Kedua, makmum berdiri di belakang imam, mengikuti setiap gerakan imam. Sebagaimana saran yang tadi, makmum berdiri di belakang imam, mengikuti setiap gerakan imam. Terus yang ketiga, semua gerakan dan bacaan makmum mengikuti imam hingga salam. Ini. Jadi kalau misal imam sujud sahwi, makmum juga ikut sujud sahwi. Cuman kalau imamnya keliru, bisa tidak harus diikuti, tapi diingatkan. Dan cara mengingatkannya udah ada. Misalnya kalau laki, baca subhanallah. Seperti itu. Jadi semua gerakannya diikuti selagi tidak menyimpang dari gerakan sholat. Misalnya kalau di Mekah itu, misal imam ketika baca surat setelah Fatihah, membaca surat sajadah misalnya, terus langsung sujud tilawah. Nah, itu makmum juga harus ikut sujud tilawah. Cuman kita sebagai, biasanya kalau di Indonesia itu kan jarang pakai ayat-ayat yang panjang, ayat sajadah. Jadinya itu jadi hal yang tidak lumrah bagi kita. Jadi kebanyakan orang yang umroh itu heran, kok sholat kok sujudnya kok gak sama dengan was di Indonesia seperti itu. Karena kurangnya pengetahuan tentang sujud tilawah. Terus yang terakhir adalah setelah sholat dianjurkan berzikir dan berdoa bersama. Ini sekedar anjuran saja, bukan kewajiban. Meskipun setelah sholat, setelah salam langsung pulang juga masalah. Cuma itu anjuran. Apakah makmum harus selalu mengikuti imam meskipun imam melakukan kesalahan dalam sholatnya? Jawabannya tidak. Kalau selagi imamnya benar, maka boleh atau bahkan wajib diikuti. Tapi kalau sudah keliru, semisal bacaan keliru, makmum bisa mengingatkan. Gerakan sholat keliru atau misal lebih atau kurang, itu bisa mengingatkan seperti itu. Atau semisal waktunya tahiyat, tidak tahiyat bisa mengingatkan. Waktunya kunut bagi yang NU, jadi ingatkan seperti itu. Kesimpulannya, kesimpulan dari yang kita bahas hari ini, pertama adalah sholat berjamaah adalah ibadah bersama yang dipimpin oleh imam. Yang kedua, berpahala atau pahalanya 27 kali lebih besar dari sholat sendirian. Yang ketiga, mengajarkan disiplin, kebersamaan, dan kekhusyuan. Terakhir, harus dilakukan dengan tertib dan mengikuti imam. Jadi, kesimpulannya sudah jelas. Di sini ada 4 poin dari yang kita pelajari hari ini. Mungkin dari apa yang saya sampaikan, anak-anak ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mari kita lanjut pada bahasan berikutnya, yaitu penutup. Monggo, kalau tidak ada. Cukup mungkin Pak Guru. Oh, baik, kalau mungkin itu cukup. Mas Ilham ada, Mas Ilham? Cukup. Oh, alhamdulillah. Baik, kalau dirasa cukup. Nah, ini ada tugas tindak lanjut untuk kebiasaan berikutnya. Silakan lakukan sholat berjamaah di rumah selama 3 hari berturut-turut. Ini sebagai challenge atau tantangan buat kita semua untuk sholat berjamaah 5 kali dalam sehari secara 3 hari berturut-turut. Mungkin cukup sekian untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini rekamannya di mana, Mas Yogi?